Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa. Wahid Isna Salasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya Rabbal. Amin. Oke, sebelum itu Ustaz absen dulu. Yang Ustaz panggil namanya silakan ucapkan ha. Oke. Adit, Aswar, Hadir. Al-Fatih, Fatala Al-Fatihan, Yakin Habibi. Tidak hadir ya? Ya. Kita tahu apa? Oke, Fadil Yazid, Faid Ahzam, Fatil Desmond, Fierzi, Khiar, Hadir. Marfin, Hadir. Arfa, Amizan, Akhtar Rayyan, dan Nes. Mana Nes? Hanif, Farid mana Farid? Hadir. Farid, Hanif, Goib, Rafa, Zikyaska, dan Zayyad. Oke, teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai, Ustaz mau kita ice breaking dulu. Oke, ice breaking. Kalau Ustaz bilang tepuk satu, oke, tepuk satu, tepuk dua, nah gini ya. Oke, kita ulang. Tepuk dua, lagi tepuk satu, tepuk dua. Oke, kalau tepuk tiga, nah ya, kanan kiri. Tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, dua, satu, tiga. Oke, sekarang empat. Ya. Oke, coba tepuk empat. Kanan kiri ya, dua kali. Tepuk empat, tepuk empat, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sekarang terakhir tepuk lima. Nah, kanan kiri. Tepuk lima, tepuk lima, tepuk lima, tepuk tiga. Ayo, ya fokus. Oke, sekali lagi. Tepuk dua, tepuk satu, tepuk lima, tepuk lima, tepuk empat. Oke, tungkangan tangan. Oke, teman-teman semua, hari ini insya Allah Ustadz akan mengajarkan kepada kalian terkait apa yang sudah Ustadz belajarkan di pembelajaran mendalam terkait coding dan AI, ya. Dan insya Allah yang akan Ustadz pelajari yaitu adalah berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari di bab berapa? Satu. Oke, boleh lanjut. Nah, tujuan kita belajar tentang berpikir komputasional ini pertama, kita dalam berpikir komputasional ini juga sebagai dasar logika, ya, dalam pembelajaran kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu adalah AI, ya.
itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan artifisial. Jadi tujuan kalian belajar tentang berpikir komputasional salah satunya ini adalah menjadi sebagai dasar logika kita dalam apa? Coding dan AI. Terus kemudian adalah mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Terus yang ketiga ada menerapkan berpikir komputasional dalam kegiatan pemecahan masalah sehari-hari dan juga proyek digital sederhana. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap kreatif, kritis, dan kolaboratif dalam proses belajar. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana caranya robot bisa mengerti perintah kita? Yang mau jawab? Ya. Karena diatur dengan remote. Boleh remote, oke. Ada lagi? Silakan. Hah? Karena diprogram, oke. Boleh. Ada lagi? Bisa menggunakan kecerdasan AI. Oke, lebih tepatnya seperti jawabannya Abiza. Apa tadi jawaban Abiza? Karena diprogram, ya. Jadi suatu robot itu tidak bakal bisa mengerti perintah kita tanpa diprogram, ya. Maka kenapa kita harus belajar coding dan AI itu adalah salah satunya supaya kita ketika bisa membuat robot atau membuat komputer itu kita bisa memprogramnya dan juga bisa mengerti perintah kita. Karena kita sekarang sudah banyak lihat di Cina itu ada robot-robot yang sudah bisa diperintah, bahkan sudah bisa ngomong, ya. Itu seperti itu. Oke, pertanyaan kedua. Apakah robot bisa berpikir seperti kita atau seperti manusia? Tidak. Tidak? Ada yang jawab ya? Oke. Jawabannya adalah iya, bisa. Komputer bisa berpikir seperti kita, tapi tidak bisa berperasaan seperti kita. Bedanya komputer dengan kita adalah komputer punya perasaan, kita tidak punya. Balik. Komputer tidak punya perasaan, kalau kita punya perasaan. Tapi kalau dibandingkan bagaimana cara berpikir kita dengan komputer, bahkan bisa lebih cerdas komputer dibandingkan kita. Ya. Oke, lanjut. Masuk ke berpikir komputasional. Ini sudah pernah kita pelajari di beberapa. Ya, berpikir komputasional ini adalah proses berpikir yang dapat dilakukan dengan teknologi ataupun tanpa teknologi. Karena berpikir komputasional tidak hanya di depan komputer, tapi dilakukan juga di keseharian. Ya. Terus juga berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan penyelesaiannya sehingga dapat mengerjakan masalah dengan mudah. Ya. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya di depan komputer, tetapi kita juga bisa melakukannya di keseharian. Ya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti apa? Seperti kita mau, ada yang mau dicontoh? Contoh seperti gimana kita berpikir komputasional dalam keseharian? Ada yang tahu? Sudah pernah kita pelajari loh. Ayo. Seperti apa? Seperti mau masak mie. Ya. Itu cara menyelesaikan masalah pun juga bisa menggunakan berpikir komputasional. Atau berpikir komputasional itu adalah berpikir secara komputer, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang sudah pernah kita pelajari juga, ini adalah metode berpikir komputasional. Dan metode berpikir komputasional ini dibagi menjadi 4. Tadi menjadi apa? 4 bagian. Pertama ada metode dekomposisi. Metode dekomposisi ini anggap saja kalian punya banyak PR dan kalian gimana cara menyelesaikan dalam berpikir komputasional, kalian membagi. Kalian bagi dulu mana PR yang harus diselesaikan dan akhirnya nanti masalahnya semuanya selesai. Hingga PR-nya semuanya selesai. Sama ketika kalian mengerjakan ujian, kalian bisa mengerjakan yang mudah dulu atau yang susah dulu. Seperti mengerjakan soal MTK. Ini soalnya susah, aku mau kerjain soal yang susah. Ada yang mudahnya nanti karena biar cepat. Seperti itu. Ya. Terus yang kedua ada metode pengenalan pola. Metode pengenalan pola ini itu mencari kesamaan dari berbagai kasus.
ya. Misalkan kalian punya, kalau kalian suka dengar cerita tentang Sherlock Holmes, tahu Sherlock Holmes? Detektif? Tahu? Ya, detektif yang suka menyelesaikan kasus-kasus seperti kasus pembunuhan dan lainnya semuanya. Nah, itu dengan pengenalan pola dia bisa mengenali kasus-kasus mana yang terkait hingga sampai nanti ke pelakunya kemana. Ya, itu metode pengenalan. Terus yang ketiga adalah metode abstraksi. Nah, metode abstraksi ini adalah metode yang mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi mengabaikan yang tidak penting, jadi dia ngambil yang penting-pentingnya saja. Tapi bedanya abstraksi itu dia acak. Kalau di komposisi kita bisa membagi tugas, kita mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kalau abstraksi itu random, ya bisa mulai dari awal sampai akhir, bisa mulai dari tengah, bisa mulai dari hampir di bagian akhir sampai di bagian awal. Itu jadi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah metode algoritma. Nah, tadi nih algoritma ini tadi udah saya sampaikan, menyusun langkah-langkah penyelesaian. Seperti tadi Ustadz bilang contohnya masak mie. Ya, kalau masak mie apa yang dia harus buat? Buka dulu bungkusnya, siapin airnya, nyalain kompornya, baru buka mie-nya direbus. Nah, itu algoritma. Jadi ada langkah-langkahnya. Sama bikin telur, bikin masak apapun juga semuanya ada langkah-langkahnya. Lanjut. Tidak ada. Waduh. Dan Ustaz Faustus. Gimana Pak? Sekarang kita akan coba bagaimana mempraktekkan coding itu melewati website studiocode.org. Nah, di sini kita sudah ditampilkan ada Angry Bird di sini ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini ada video intro doang. Nah, di sini kita continue. Ya. Nah, di sini permainannya. Oke, coba kalian lihat ke depan. Di sini ada Angry Bird. Ada apa lagi di sini? Maaf ya. Nah, lihat. Kelihatan nggak? Ada Angry Bird, ada babi, ada apa lagi nih? Cinantes ya? Ada bom ya. Nah, sekarang tugasnya adalah gimana caranya Angry Bird-nya bisa mengalahkan ya, pig. Majuin. Nah, kalian di sini ini adalah programnya, ya. Di sini adalah programnya. Programnya apa? When run, kalau when run artinya apa? Lari. Ya, lari. Move forward, apa artinya? Maju ke depan. Move forward lagi berarti? Nah, maju ke depan juga sama. Maju ke belakang, ya. Nah, when run itu ketika lari dia maju ke depan, ya. Ketika lari berarti dia maju ke depan. Oke, kita coba tahap pertama. Ya. Oke, coba lihat. Jika kita gabungkan, jika kita gabungkan move forwardnya dengan when run, ya tadi ini terpisah. Nah, kita play. Nah, dia satu langkah ke depan. Tapi kalau kita taruh lagi satu, ya, coba. Nah, ngerti? Nah, oke. Kita lanjut yang kedua. Nanti kalau ada yang mau coba nanti Ustaz ambil ya. Oke. Kalau di situ ada berapa langkah kira-kira untuk bisa? 3. Nah, berarti gimana caranya? Kita gabungin dulu 1, 2. Ambil yang situ yang di blok. Ambil ini 1. Nah, baru kita play. 1, 2. Oke. Ngerti semuanya? Ngerti. Oke, coba Ustaz panggil dari Rafa. Sini Rafa. Nah, sini. Nah. Oke, Rafa, di sini coba kita lihat. Coba duduk dulu. Rafa duduk dulu. Di sini kalau di sini ada perubahan nih, teman-teman. Di sini move forwardnya dia warna biru. Nah, kalau warna biru dia masih bisa kita edit, tapi kalau udah ini warnanya abu-abu.
Kalau warna abu-abu dia sudah disetting seperti ini. Jadi Oh, nggak bisa diklik lagi. nggak bisa diklik lagi, nggak bisa diubah-ubah, ya. Dan di sini beda jalur ya. Angry Bird-nya harus belok, ya. Coba di play, Rafa. Coba kita lihat benar apa enggak. Belum. Berarti dia belum belok. Gimana cara dia beloknya? Coba move forward-nya yang warna birunya dikeluarin. Tekan ke luar. Nah, oke, sip. Nah, sekarang ambil yang turn left-nya. Pencet enggak. Nah, sip. Oke, nah yang ini move forward-nya lanjutin lagi. Bukan, salah. Move forward-nya dibuka, ini juga dibuka. Ini ini turn left-nya. Nah, terus ini turn left yang di sini dinaikin. Enggak, lepas. Nah, ini turn left yang di sini pindahin di sini. Buka mana? Ini. Ya. Coba dulu. Nah, coba. Nah, oke. Gantian. Rafa, Dayan. Dan begini. Ya. Fokus ke depan. Ayo. Pencet continue Dayan. Nah, coba. Belum. Nah, gimana caranya? Ada maju, ada. Nih, kalau dia turn left, dia itu berbalik. Ya, turn left, misalkan dia maju. Kalau turn left cuma belok ke kanan doang. Ya, nggak jalan. Ya, ayo, gimana coba? Ya, move forward, maju. Ya, coba gimana? Ya. Left apa right? Ya, habis hadap kanan. Terus hilang. Satu lagi. Nah, coba dulu deh. Ya, nggak jalan. Ya, cuma belok doang. Coba tambahin, ada yang kurang. Nah, pas. Oke. Coba, Rat. Oke. Ada yang mau coba? Saya. Ya, Pai. Akan apa ya? Continue, Pai. Apa? Move forward-nya ambil dari sini. Nah, sekarang ini lihat. Angry Bird-nya ada di bawah. Dia harus maju habis itu belok ke kiri. Ayo, gimana cara menyelesaikannya? Terus oke, coba. Belok. Oke. Tepuk tangan semuanya. Yuk. Oke, ini baru yang puzzle ke-6. Terakhir, ada yang mau coba lagi? Abi. Nah, di sini kita ada lagi selain dari ini. Nah, sabar. Nah, coba sini ada yang berbeda teman-teman. Di sini ada yang berbeda. Ada biru dan di sini ada warna pink. Pink itu maksudnya apa? Repeat artinya? Repeat artinya mengulang, ya. Mengulang titik-titik berapa kali. Jadi nanti kalau dia mau jalan dia harus diulang berapa kali. Oke, coba
Dia di sini ribetnya harus belok kanan, lurus, belok kiri, lurus, belok kanan, lurus gitu. Oh, gimana ada bisa? Coba Abi. Sama aja, kanan kiri nggak bakal nabrak. Oke. Oke, terus ayo Bi. Boleh coba pakai. Nah, dibuat. Ayo. Oke. Coba ya. Oke. Sekarang coba Abi boleh kembali ke tempatnya Abi. Abi boleh ke tempatnya Abi. Ustaz mau kasih ini lumayan agak rumit ya teman-teman. Kita coba apa namanya, kita coba ulangi. Kalau dia maju sini berarti harus belok kanan dulu. Belok kiri atau belok kanan bisa. Ya. Nah, habis itu move forward. Terus habis itu belok kanan. Nah, bisa di sini pakai repeat. Move forward berapa kali? Repeatnya, majunya berapa kali? 4 ya Pak. 3. Ya. Nah, habis itu belok mana? Kanan. Move forward. Kita coba dulu. Belum tentu sampai. 1, 2, 3. Bisa ya? Berarti? Nah, jadi kalau repeat itu yang harus diulang. Oke, coba lagi. Nah, ini challenge. Nah. Oke, coba lihat di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang abu-abu. Oh, ini udah selesai, jadi tinggal giliran aja. Maaf ya. Salah berarti. Move forwardnya harus kita keluarin. Nah, ini percobaan ya teman-teman. Makanya kenapa dia ini adalah isi yang harus dikasih ke robot supaya robotnya jalan. Apa lagi? Oh belum, wah kelebihan berarti. Berarti dari sini kita hapus left ya. Itu forward. Nah, coba lagi. Lah, salah ya? Bukan, berarti harus bukan left nanti. Berarti apa? Right. Nah, coba lihat. Ya, oke. Coba ada yang kita lihat dulu. Nah, ini gampang nih. Siapa yang mau coba? Ayo, Adit. Yes. Adit mau coba Adit. Ya, dia dari badan ke kiri ke atas berapa kali baru ke kanan. F. Apa? Tidak pakai pipis. Tapi banyak nanti. Belum.
Oke, sudah. Coba, nah. Oke, good job. Makasih banyak Adit. Siapa lagi mau coba? Is. Faiz, mana Faiz? Siapa? Hah? Fatir. Ya, Tir, coba Tir. Ya, kita selesai satu ini nih. Dia sampai 11 tuh, sampai ujung. Ini yang 9. Sampai 10. 11 sampai 10 ya? Iya, 10. Oh, ini udah sampai 11 pecah. ini udah di setting. Nah, ini sekarang beda ya. Kalau tadi forward, sekarang pakai atas bawah kiri kanan. Yo, coba. Is gampang is. Apa sih? Kanan atau kiri? Di kiri ya. Masuk continue sekali lagi kecil. Terlalu gampang ini. Sombong. Seperti itu, bulat. SAB. Nah, coba itu. Habis ini iya ya. Kalian. Nah, yuk iya. Iya. Kalau gampang. Iya. Masih. Nah, coba itu yang limitnya harus ke atas. Tekan. Lagi itu, seret lagi. Lagi. Terus, terus. Ya udah kebayar. Ya, belum. Coba sini. Itu harus dibelokin dulu nanti. Nah, udah sip. Oke. Mau lagi, coba continue. Ya. Nah, yuk. Nah, iya. Nanti berkalian. Ke bawah ya. Berkalian. Berkalian. Lagi. Berkalian. Oke. Kalian. Run. Berkalian. Ya. Lagian. 4 dan 4. Ya. Dapat kan mah. Kan dapat. 4 dan 4. Udah. Oke. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan dari yang sudah kita mainkan dan yang sudah kita pelajari, ada yang sudah bisa menyimpulkan kenapa kita harus belajar berpikir komputasional Agar bisa menyelesaikan masalah. lagi
Ada lagi kesimpulannya banyak. Menyelesaikan masalah dengan cepat. Selesaikan masalah dengan cepat. Ya, tidak cepat menumpuk. Ada lagi? Ada lagi ya? Lihat berpikir komputasional kesimpulannya apa tadi yang kita sudah pelajari sama coding ya. Yang paling terpenting adalah kita bisa berpikir komputasional dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pelajaran coding seperti ini, teman-teman coba perhatikan. Dan untuk pelajaran coding seperti ini, suatu program atau suatu robot tidak akan bisa berjalan tanpa kita beri perintah. Ya, ini baru coding. Tapi nantinya kalau kita belajar AI-nya itu udah bisa mengerti gimana caranya membuat AI lagi. Ya, itu fungsinya AI. Oke. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.